Dek, tahu gak sih? Tadi aku dapat banyak banget angpau. Abis ini kita beli susu ya, terus beli baju baru juga. Ya? Kamu mati. Jangan nangis. Gak apa-apa, Dek. Hah? Adek kemana? Aku datang untuk menagih janjimu. Janji apa? Janji darah perawan. Gak mau. Gak mau pergi. Pergi dari Kalau sini, begitu, pergi. darahmu saja. Halo Smart Viewers, welcome to movie. Free. Ini ada apa ya? Ini ada apa? Ini hamil atau jadi si bapak Santa Claus ini ya kebetulan? Bayi ajaib. Oh my god, Kali ini saya ya. menyeramkan. Ini udah cocok sih sebenarnya guys, kayak udah seperti Santa Claus juga. Perutnya udah. Tinggal bugil aja. Aduh gue nggak. Iya sih bener. Tinggal bugil aja. Tinggal nggak pakai celana ya. Ini udah hijau-hijau nih gue. Butuh hijau kan. Udah cocok kan. Gokil. Cocok, ya. Ngomongin apa emang sekarang kita mau bahas film. Tapi hari ini filmnya baru keluar lagi ya. Iya Marisa, betul. Judulnya apa coba? Itu judulnya Bayi Ajaib, Magic Baby. Oh my Asik, god. Magic Baby. Sumpah, gue jadi kebayang kan biasanya kalau misalnya dari Netflix ada film horor masuk ke sana jadi judul kan. Nah ini kalau Bayi Ajaib masuk. Tapi ajaib streaming bahasa service Inggrisnya apa? magic gak sih? Lupa sih aku jujur. Magic. Magic. Magic Magic Baby. Baby. Ya. Nah, ini buat teman-teman silakan nonton juga udah keluar di bioskop. Nah, sekarang kita akan ulas pada hari ini, tapi sebelum itu kita akan kasih tahu dulu ada beberapa orang-orang di balik layarnya. Yang pertama ada sutradaranya, ini udah banyak banget main film. Maksudnya bikin film. Dia udah banyak bikin film, dia udah banyak kerjasama juga sama Falcon. Ada Rako Priyanto. Ya, dan yang tadi udah dibilang Kanatan juga ya, ini baji. Jadi baji nih. Bayi film ini. Kok bayi film sih? Bayi ajaib. Ayo. Mana Nggak fokus ya saya kayak gini ya? Saya gini-gini nih. Bayi Ajaib ini tuh remake gitu sih sebenarnya. Jadi udah ada di tahun 1982. Betul. Kayak lama banget sebelum kita berdua lahir ya. Pastinya. Dan ini filmnya dulu dibuat oleh Tindra Rengat ya. Iya. Gitu. Nah, beberapa pemainnya di sini ada yang pasti kedua kalinya akhirnya doi kembali untuk Ada main film Vino. horor. Vino G. Bastian. Dan kemarin Vino, sekarang Adipati Dolken. yang akhirnya bermain film horor ya setelah sekian lama. Kayaknya makin banyak ya main film horor ya. Dia jadi suka si Adipati, apalagi sini kan dia antagonis ya. Dia sendiri yang ngomong, jadi ketagihan katanya pengen main lagi. Tapi memang kalau misalnya mau jadi antagonis katanya, ada beberapa syarat yang harus memang dituruti. Diparut. Diparut dong. Jadi memarut. Iya. Nah, di sisi lain ada juga Sarah Fajira, Desi Ratnasari, dan tentunya Toko Rifnu Wikana. Itu dia ya. Nah, di sini ada beberapa fakta menarik apa? Ya, ada fakta menarik yang pertama yaitu ini adalah film pertamanya Falcon Black Pictures. Itu guys ya. Gue juga kaget, soalnya waktu itu lagi nonton CTS kalau nggak salah. Terus tiba-tiba ada trailer gitu kan, Falcon, terus kok burungnya agak hitam-hitam gitu kan. Maksudnya Tapi bukan emang hitam ya burungnya Falcon hitam, ya? gitu Oke. kan. Ini Terus gue bingung kan, oh ada tulisannya Falcon. ya terus ada tulisannya Falcon Black Pictures. Ya gitu kan. Nah, ya udah gue mikir lah ini apa ini gitu kan, ternyata dia lini baru kayaknya dari Falcon gitu kan. Jadi dulu kan Falcon jarang-jarang bikin film horor, mungkin nggak mau kan. Akhirnya sekarang mereka berani untuk masuk ke, gue kayak enakan kayaknya kayak gini. Udah enak kayak gini boleh nggak sih harus sampai habis dikeluarin kayak dulu gini? nggak sih? Nggak boleh, jangan ya. Ya udah. Cepat-cepat Jangan ya. dikeluarkan ya kak. Nah ini Magic Baby. Magic Baby. Magic Babi ya kalau lebih tepatnya ya kalau gue ya. Nah, terus ini juga adalah Diklik film remastered. Betul. Bisa nonton di situ ya guys. Kalau misalnya teman-teman yang pengen nonton film tahun 1982-nya, ada di Klik Film, udah di remaster.
Capek juga ya. Udah selesai ya kita membicarakan orang di balik layar. Sekarang mungkin boleh di-spill sinopsisnya, Mas Bro. Mungkin buat teman-teman yang lagi nonton, mungkin lihat trailernya, ini settingnya di mana sih? Untuk kalian, FYI ini tahun 1960 awal, gitu. Jadi mungkin makanya ada kayak logat-logatnya, terus juga dari desa-desanya belum ada listrik gitu kan. Tapi satu yang masih gue agak sedikit heran, ini memang cuman gue doang atau gimana gitu pas lagi nonton? Sebelum ngomongin sinopsisnya ya, satu yang gue pertanyakan, kenapa ada es krim ya di situ ya? Kan pakai listrik. Oh iya ya? Kenapa bisa nyalain freezer tapi nggak listrik lampu rumah gitu maksudnya? Iya, pertanyaan saya itu ya. Tapi bukannya di rumahnya si Vino itu udah agak modern nggak sih? Dia pakai lentera semua. Iya, dia masih lentera. Iya kan? Oh, iya. Pertanyaan saya itu. Ya mungkin tolong silakan. Mungkin ada dulu jadul, ada cara bikin es krim jadul mungkin. Maybe ya. Itu kayaknya es krim juga es krim Aice ya. Jadi kelihatan yang lonjong gitu ya. Jadi saya mikir, apa memang sudah ada dari dulu. Tapi ya gitu lah ya guys. Bisa jadi itu juga misue. Nggak ada yang tahu ya. Cukup kan banget nih. Dari tahun 97. Jangan sampai disetel lagu Aininya ya. Iya nggak ada yang tahu. Udah balik ke laptop. Nah ini dia itu menceritakan yang penting itu adalah si tiga manusia, Teku Rifnu, Adipati sama Vino G. Bastian. Teku sama Vino ini, mereka berdua ini adalah saingan untuk menjadi kepala desa lah ya, kurang lebih kayak gitu bisa. Nah, di sisi lain, si anaknya Vino ini baru kelahiran, yaitu ada si bocil inilah, si bocil magic ini kan. Bocil ternyata ajaib. Bocil kematian ini kan, aduh kalau kata orang. Nah, pada saat itu juga, si bocil ini menjadi titisan apa? Titisan bayi ajaib. Kenapa? Karena sedihnya guys, agak sedikit dark sih. Pada saat mau hari kelahiran, dia itu bulan purnama dan sumpah tapi kasian sih. Akhirnya dia dalam dunia lain disetubui oleh si Santa Claus Bugil. Si Santa Claus Bugil ini ya. Jadi akhirnya pada saat melahirkan, dia ada sedikit titisan jiwa dari si manusianya namanya Alberto Dominic something, pokoknya dia keturunan Portugis kan. Betul. Ya udah akhirnya jadilah si bayi ajaib ini yang mungkin nggak bayi-bayi banget karena mohon maaf umurnya udah 7 tahun di 80% film umurnya 7 tahun kayaknya ya. Bukan bayi lagi nih orang manusianya. Ya udah akhirnya di situ terjadilah hal-hal aneh di mana bersangkutan dengan si anak ini dan keluarganya Vino G. Bastian dan saingannya Teku Rifnu. Banyak kasus berdarah juga sih karena bayi ini lahir ya. Banyak kasus berdarah. Dari awal-awal film itu udah terasa banget. Gue ngerasa kayak lagi nonton ada vibes horor-horor jadulnya juga. Iya jujur berasa banget sih. Berasa dari drama-drama awalnya tuh udah kayak wow ini kayak film horor. Karena gue akhirnya ngecekin juga yang di horor-horor beberapa trailer horor jadul ya. Ini mungkin memang ya sesuai namanya juga. Iya tapi emang dari trailer udah berasa jadul juga kan? sih. Nah kalau menurut lu ada hal lain apa lagi nih Chan? Nah yang aku notice banget deh, karena kan di awal ceritanya emang udah hamil gitu. Si Sang Fajira kan? Iya, tapi kayak sayang banget kayak bener-bener. Aku tahu sih mereka tuh nge-remake film jadul, cuma kayak aku berharapnya mengeksekusinya nggak sejadul ini gitu. Jadi kayak waktu di awal tuh, waktu pas bagian hamil tuh kelihatan agak fake gitu sih. Agak fake ya? Iya. Beda sih kalau misalnya kita bandingin dengan film-film horor sebelumnya. Kayak yang baru-baru ini keluar di Indonesia menurut aku standarnya tuh udah oke banget. Ini tuh kayak jadi agak meng-downgrade gitu. Sepertinya seperti itu. Karena kayak eksekusinya tuh kayak masih, apalagi yang hamil itu kayak masih agak fake gitu sih kelihatannya. Kurang. Iya. Susah sih kalau misalkan pada saat memang juga pasti orang akan banyak membanding-bandingkan ini juga dengan yang jadul-jadulnya. Kan? Karena yang jadulnya tuh sangat legend gitu, menjadi film kultus karena kayak banyak yang suka gitu, tapi mungkin nggak semua orang, tapi pasti akan ada beberapa orang di mana mungkin seling beberapa tahun mereka akan rewatch, Gue pun serem banget gue pun akan nonton full lagi nanti kan. Gue kemarin cuma nonton klip-klip doang gitu kan, karena gue nonton originalnya gue udah berasa serem, apalagi yang pas original itu gue suka pas diarak-arakin mau sunat. Itu originalnya gue suka pas bagian adegan originalnya kayak gitu. Jadi ya itu beberapa hal di depan yang pengen kita kasih tahu ya. Nah kita ngomongin mengenai aktingnya, dari lu gimana Chan? Jujur ini ya Vino dan Adipati ya sudah tak perlu ditanyakan lagi, tapi jujur emang keren banget sih.
Kayak Vino itu kan ceritanya dia berlogat apa sih, dia tuh orang apa ya? Karena emang kampungnya sebenarnya agak nggak jelas juga ya, jadi kita. Saya lu. Orang Serang. Serang ya? Iya, bener nggak ya? Ya udah, itulah ya. Iya, itulah ya pokoknya. Tapi Vino-nya tuh jujur maksudnya dia mendalami karakternya oke banget. Dan emang selalu oke sih, Vino ini berhasil banget. Dari pembawaan, cara dia ngomongnya. Tapi yang paling aku highlights itu cara dia ngomong, komunikasi, logatnya tuh dapet banget gitu loh. Benar-benar. Dan dia menunjukkan seorang bapak yang cukup keras ya. Iya, gue tuh kadang masih melekat nih gue, dia jadi Pak Dodo ya. Iya. Jadi kadang ada adegan pertama dia lagi ketemu batu gitu kan, gue agak ketawa di situ. Karena ngebayangin, wah kalau Pak Dodo ini, iya Pak Dodo, mohon maaf ya. Iya. Gitu. Di sisi lain gue paling suka juga dari semua, gue paling suka Adipati Dolken. Walaupun screen time dia nggak sebanyak karakter lain gitu ya. Dia di sini gue ngerasanya kayak jadi orang agak-agak sedeng gitu, gue suka banget karena jahat banget sih. Jahat kan dia akhirnya mungkin film ya agak susah mengingat sih gue kalau misalnya di mana film dia akhirnya jadi orang gila juga gitu kan, atau jadi orang jahat gitu kan. Di film ini gue suka banget karena ngelihat gimana dia mengekspresikannya. Mungkin secara raut wajah juga kayak bawaan si Adipati Dolken cocok nih jadi orang sedeng. Dia antagonis sih. Iya, kayak mukanya tuh kalau suruh anteng aja diem kan agak garang gitu ya, agak gila ya, no offense, maksudnya bukan kayak gitu ya maksud saya. Iya tapi emang kayak gitu ya. Tapi cocok untuk secara keperawakan, gue suka Adipati Dolken di film ini. Yang memang agak disayangkan adalah beberapa di luar 3 aktor yang tadi gue bilang, Teguh Rifno, Adipati sama siapa tadi? Sarah. Satu lagi cowok siapa? Vino. Ya. Okay. Gue masih apa ya? Ya gue nggak bilang mereka yang nggak susah lah, maksudnya 3 aktor legend Indonesia bisa dibilang gitu kan. 3 aktor ya pastinya orang-orang udah pasti pada tahu semua gitu. Disandingin sama beberapa aktor mungkin ada yang belum terlalu banyak gue kenal gitu kan. Jadinya ngerasanya kayak waduh, kayak mereka mau ngejar 3 aktor ini secara acting gue ngerasa kayak masih kejar-kejaran gitu, kayak susah untuk mumpuni bareng gitu, menurut gue kayak gitu sih. Nah, pembahasan berikutnya nih, yang paling pengen kita bahas juga di sini kan dia ada kakek-kakek nih. Nah, kalau menurut Charissa ini yang harusnya jadi poin horornya nggak sih? Iya benar. Kayak jujur harusnya tuh dia jadi ya setan yang horor gitu. Betul. Ya, tapi pada akhirnya tuh malah nggak serem. Nggak serem, setuju banget sih. Jadi kita tuh nontonnya tuh kayak, aduh ini mau seremnya tuh selevel mana sih? Karena setengah-setengah doang gitu loh. Karena yang aku lihat tuh malah kayak, jujur yang tadi aku udah bilang sih, malah kayak ya udah kayak Santa Claus bugil aja gitu. Kayak bener-bener setengah-setengah, dan aku yakin juga pasti yang nonton tuh banyak kan yang ngerasa kayak ada yang ketawa sih, di studio gue juga ada yang ketawa. Iya. Ada yang ketawa. Kayak ngakak gitu loh. Pas adegan pertama kali dia muncul gitu kan, dia kan full body tuh, munculnya langsung badan das. Di merah-merah itu kan. Di merah-merah itu kan, wah itu pas lagi nonton, gue sih ya udah gitu kan, tapi di belakang gue ada yang ketawa. Aku itu kayak aku deh, selalu aku juga ketawa. Kayaknya lu. Soalnya kalau pas adegan itu ya jujur aja, menurut gue lebih suka dia tuh telanjang gitu sebenarnya. Biar kayak lebih jijik. Biar lebih jijik, gitu. lebih mengerikan, lebih kayak iuh gitu kan. Karena emang adegan itu kan harusnya kayak yang kita tuh ngeliatnya kayak ngeri, iya, geli kita ngeliatnya gitu. Dia kayak iya Pak, hina banget nih orang iya, gitu kan. Tapi malah kayak ternyata kayak ada pakai bodysuit apa gimana ya? Manset, ya, manset, yang gitu. full body gitu kan. Gue agak sayangnya di situ. Tapi yang gue bisa props juga di sini adalah karena di sini banyak adegan mereka tuh menggunakan practical effect dibanding CGI. Jadinya memang kayak ada badan terbang, terus ada kepalanya sama bayinya terbang. Secara make up bayinya juga si siapa? Alberto Dominicnya juga rambutnya dibikin praktikal. Ya, gue props di situnya. Jadi mereka nggak mengambil unsur CGI untuk menakut-nakuti kita. Gue sukanya di situ sih, gitu. Nah, ini lo ada bilang juga katanya di sini aneh banget tuh, kenapa Cara? Aneh banget karena ya ini harusnya jadi film horor, tapi malah berasa tadi udah bilang pertama setannya nggak serem, terus kita malah lebih ngerasa gore nggak sih? Di sini jujur banyak banget guys gore-nya, kayak darah-darahannya tuh banyak dan bagus sih, sadisnya tuh beneran dapet. Jujur. Bener. Iya kan? Soalnya kalau secara jumpscare itu ketebak banget. Karena dia musiknya kan gitu ya. Nah itu. Jadinya pas lagi mau
Udah ketahuan momen ini bentar lagi nih, dar, ya udah, gue udah siap-siap gitu. Jadi nggak terlalu blar gitu. Jadi pertama emang udah nggak serem dan jam sekarang udah ketebak juga gitu kan. Tapi di luar dari itu aku suka sih dengan scoringnya, karena emang bawa kita tuh kayak ke vibes yang sejadul itu. Iya, dan kayak bener-bener dari tahunnya, desanya itu kayak emang ngegambarin kita balik nih ke masa jadul. Ke masa jadul benar. Tapi nambahin itu ya, di sisi lain memang dia ada ngebawa vibes itu. Tapi gue ngerasa, udah lama gue nggak nonton film kayaknya. Yang gue sadari ya, itu hampir setiap scene pasti ada back soundnya. Nggak ada adegan di mana dia tuh ngejual actingnya atau ngejual scene-nya doang gitu. Pasti ditambahin musik biar kita tambah mellow, tambah serem. Jadi kayak 90% ke atas deh itu gue rasa hampir setiap menitnya tuh selalu ada musiknya. Gue agak ngerasa bukan distraksi, agak ke gitu di situnya gitu. Malah jadi kurang dapet sih menurut aku. Gue nganggepnya di gitu ya. Dan jadi kayak lagi nonton Indosiar gitu guys. Rencana datang tiba-tiba. Itu memang dia kan setiap ini ada adegan buat lagu-lagu sedih gitu kan. Belum lagi di endingnya guys, jujur itu kayak. Oh iya, di endingnya kan dia juga ada kayak lagu-lagu gini kan. Kalau kita lagi nonton di TV mungkin Astagfirullah. Iya, itu kayak bener-bener orang lagi habis taubat gitu kan. Iya, sebenarnya aku ngerti sih, emang ini ceritanya pesannya tuh bagus sebenarnya. Kayak ngebawa kita untuk kayak taubat, tapi kayak dikemasnya itu loh, eksekusinya itu sih. Sayangnya gue sedihnya di situ. Kalau mau dibilang tuh secara packaging menurut gue suka. Gitu, secara packaging gitu ya, karena kalau misalnya kita lihat secara setnya itu bagus. Secara lightingnya gue suka. Terus kayak misalnya adegan-adegan malam dengan cuma pakai korek atau pakai lentera oke lah. Nah, itu oke sih. Gitu. Terus secara warna gue tuh suka. Jadi bukan kayak film-film yang budget gitu loh, memang ini film ya berasa film produksi besar gitu, Falcon gitu kan. Tapi ya mungkin secara isinya agak kurang gitu. Di sisi lain ngomongin isinya nih, ya itu yang tadi gue bilang ya, karena kenapa tiba-tiba ada es krim. Jadi ada beberapa tuh yang nggak masuk di logic gue. Zero logic juga sih. Agak-agak zero logic sih gitu ya sedihnya. Dan setelah gue menonton, karena baru banget maksudnya, jadi mulai nonton film horor banget sering gue kan, jadi agak sedikit ngebandingin sama Kodrat gitu kan. Ini ada adegan Rukiah dan pokoknya ya pasti pembasmi dan ada Vinonya juga lagi gitu kan. Kayak rasanya tuh gampang banget buat ngusir setan di sini dibanding kayak Kodrat tuh kan dia panjang banget, baru kayak blas gitu kan. Padahal powerful. Padahal ini tuh ceritanya juga dari bayi, kayak iblis sudah lama nempel di dalam diri si bocil itu. Tapi kayak segampang itu juga loh hilangnya. Cepet banget gitu kan. Kalau gitu mah dari awal aja langsung di blar gitu kan. Terus ada satu adegan yang menurut gua agak ya lucu gitu ya. Kayak ini kalau film Indonesia horor yang lain kayak udah nggak kayak gini nih. Yang ini pas kan ada makanannya, ada binatangnya gitu kan. Terus dilempar kan. Pas dilempar meledak kan. Itu kan kayak efek jadul mampus. Iya sumpah, itu kayak ya Tuhan, kayak aku ngakak banget liatnya. Karena adegan itu sih. Iya, yang itu yang tadi aku bilang ya. Ya boleh sih lo remake film jadul, tapi kayak mungkin ya jangan jadul-jadul amat lah ya eksekusinya. Gitu ya. Nah, buat teman-teman kalau ada sekarang kan tadi kita bahasnya kayak jelek-jelek mulu. Kalau ya bagus-bagusnya sih kalau menurut gue tadi apa? Lu bilang pesannya bagus ya? Ya, pesannya oke. Pesannya oke. Tadi set juga udah di-mention ya sama Kanatan. Pesannya apa sih? Karena ya pesannya kita gak harus menjauhi yang haram, gak boleh menyembah berhala. Betul. Itu kan ilmu-ilmu dukun hitam gitu kan. Betul. Oh, ada satu yang katanya siapa ya? Si Ustadz kalau nggak salah bilang kayak semuanya udah diajarin ilmu putih, tapi malah dipakai untuk ilmu hitam ya kalau nggak salah. Itu kalimat itu gue agak suka sih, cuma jadi lupa juga isinya apa ya. Aku sama Vino tuh juga ngomong, maksudnya kayak apa ya, pokoknya ngebahas soal kayak manusia tuh rakus juga gitu. Manusia rakus. Sebenarnya kalau misalkan dibilang pesannya itu relate banget sama kita zaman sekarang. Ada, pesannya ada, benar-benar. Nah, kalau
satu yang gue suka lagi di sini adalah yang gue perhatiin ya setelah in the end baru kepikiran lagi tadi sebelum kita syuting. Sebenarnya mungkin yang bikin film ini, yang bikin film jadulnya itu agak menakutkan dan mungkin jadi film cult movie terus akhirnya jadi ke bawah sampai sekarang dan akhirnya di remake itu karena menurut gue satu, yaitu yang bikin beda adalah setannya itu bukan setan yang kita tahu gitu. Bukan makhluk yang pada umumnya gitu. Pada umumnya gitu. Jadi rasa kengerian di sini itu datangnya itu bukan dari pas kita kayak udah ada referensinya gitu kan. Kayak kita kan tahu ya misalnya kuntilanak itu kayak gini, pocong itu takutnya kayak gimana. Nah, yang datang dari sini tuh kengerian karena kayak hal-hal yang di luar nalar kita kayak kok kepalanya kayak gini, badannya anak kecil. Beda sih ini tuh juga kayak. Terus yang dijual juga gore-nya gitu. Jadi di sisi lain tuh ketakutan dan kengeriannya tuh menurut gua datangnya tuh dari sana. Bagusnya adalah ya terlepas dari beberapa kejelekan tadi adalah gua sangat appreciate karena akhirnya Bayi Ajaib di remake untuk teman-teman yang lagi sekarang ini nonton jadinya fresh juga. Jadi bukan ngomongin setannya itu ya itu lagi yang kita tahu dari urban legend gitu kan. Ya good untuk Falcon Black, gue sangat menunggu-nunggu film kalian produksi selanjutnya karena pada saat sebelum kita nonton film ini itu banyak trailer banget juga. Ada 2 atau 3 gitu trailer dari Falcon Black. Itu keren sih, aku udah expect tinggi ya, semoga jauh lebih baik juga sih. Yang dimainin sama Mawar De Jong ya, kita sama-sama. Ada Sarah Fajira juga Sarah Fajira ya, kita yang agak anticipate gitu. Nah, terakhir skor berapa, Charissa? Aku 6 dari 10. Retweet, gue juga 6 dari 10. Nah, buat teman-teman kira-kira kalau menurut kalian kita terlalu rendah ngasihnya, coba komen di bawah. Kenapa? Apa yang kalian suka gitu. Yes, apa yang bikin menurut kalian beda sama pendapat kita gitu. Silahkan komen di bawah. Nanti minggu depan kita akan baik lagi ya, Char. Pokoknya buat teman-teman yang penasaran minggu depan kita juga bahas film apa, saksikan terus Movie Freak. Jangan lupa untuk like, comment, share juga subscribe YouTube channel kita. Nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian tahu kalau misalnya kita lanjut ada episode baru. Pastinya. Akhir kata Nathan pamit. Karissa pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.